Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Agus Melas, anggota KPU. Yang saya hormati Mas Cahyo, Kepala Biro Humas KPU. Saudara sekalian, kawan-kawan jurnalis, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, kami akan menyampaikan perkembangan penyelenggaraan debat, yaitu debat yang keempat untuk calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Nanti hal yang akan disampaikan berkaitan dengan jadwalnya kapan, temanya apa saja, kemudian televisi yang akan menjadi penyelenggara penyiaran debat siapa saja, kemudian panelisnya siapa saja, moderator siapa dan dari stasiun televisi mana, dan kemudian format debat seperti apa nanti akan disampaikan penjelasan oleh Mas Agus Melas. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Teman-teman, sebagaimana jadwal yang kami sampaikan, hari ini sebagaimana pola-pola yang sudah kita lakukan sebelumnya di jelang pelaksanaan debat yang sudah berlangsung selama 3 kali, kami akan menyampaikan hari ini secara resmi persiapan pelaksanaan debat keempat. Jadi langsung saja saya akan sampaikan untuk pelaksanaan debat keempat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024. Tempat pelaksanaannya Assembly Hall Jakarta Convention Center di Jakarta. Jadi di JCC. Untuk pelaksanaan secara on air akan dilakukan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tema debat keempat ini nanti yang melakukan debat gilirannya calon wakil presiden. Temanya dari tema yang kami sudah susun. Tema yang pertama, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Tema yang kedua, sumber daya alam dan energi. Tema yang ketiga, tentang pangan. Tema keempat, tentang agraria. Tema kelima, tentang masyarakat adat. Dan tema yang keenam, tentang desa. Sedangkan penyelenggara debat atau stasiun televisi yang menyelenggarakan debat ada 3, yaitu SCTV dan Indosiar yang tergabung dalam MTech Group, dan yang ketiga adalah Metro TV. Kami juga sudah mendapatkan konfirmasi terkait dengan kesediaan dari 11 orang panelis yang malam ini akan dilakukan karantina bersama moderator. Saya ingin bacakan satu persatu berdasarkan urutan abjad. Untuk panelis yang akan menjadi penyusun pertanyaan pada pelaksanaan debat keempat pada tanggal 21 Januari 2024 mendatang. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SHMH. Beliau ahli hukum agraria dan sumber daya alam Universitas Hasanuddin. Sekaligus Dewan Pakar pada Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi di tingkat pusat. Kemudian yang kedua, Dr. Ari Sujito, sosiolog pedesaan, dosen Visipol UGM. Kalau nggak salah posisinya juga di struktural menjadi wakil dekan, wakil rektor kalau nggak salah. Kemudian Profesor Dr. Arif Satria SP MSI, ahli ekologi politik dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Posisi beliau juga saat ini menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor. Yang keempat, Dewi Kartika, ahli agraria, dan sekarang posisinya juga sebagai Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Kemudian yang kelima, Febi Tumiwa, ahli transisi energi, sekarang posisinya Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform. Yang keenam, Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiarjo MS, ahli sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan posisinya sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Yang ketujuh, Profesor Dr. Insinyur Ridwan Yahya, MSc,
ahli kehutanan dan lingkungan hidup. Beliau juga sekaligus menjadi guru besar teknologi hasil hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Yang kedelapan, Ruka Sombolinggi, SPMA, posisi sekarang sebagai Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Yang kesembilan, Profesor Sudarto PhD PhD, pakar manajemen lingkungan, sekaligus pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro pada tahun 2010-2015. Yang ke-10, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto MA, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang terakhir atau ke-11, Insinyur Tubagus Furkhon Sofani MA PhD, Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institut Teknologi Bandung. Selain 11 panelis yang kami sudah dapatkan konfirmasi dan kesediaannya untuk mengikuti proses karantina dan kemudian penandatanganan fakta integritas, kami juga sudah menunjuk 2 orang moderator untuk pelaksanaan debat keempat nanti. Dua-duanya kebetulan perempuan. Yang pertama, Retno Pinasti dari SCTV dan Indosiar sekaligus karena mewakili grup MTech. Dan yang kedua, Sylvia Iskandar dari Metro TV. Nah, selain itu teman-teman, kami juga ingin menyampaikan format ataupun rundown dari kegiatan pelaksanaan debat keempat tidak mengalami perubahan. Debat akan dilaksanakan dalam 6 segmen yang berlangsung totalnya selama 150 menit, di mana 30 menit untuk jeda iklan. Setiap jeda iklan itu sekitar 6 menit. Kemudian untuk khusus debatnya berlangsung selama 120 menit. Untuk debat keempat nanti yang akan memulai memaparkan visi misi program kerja pada segmen pertama sesuai dengan urutannya akan dimulai dari paslon nomor urut 1, dalam hal ini calon wakil presiden dari paslon 1. Dan itu nanti akan secara berurut nanti akan diikuti dengan rotasi yang sudah ada dan kemudian sudah kita terapkan sejak debat pertama sampai dengan ketiga di situ. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan. Kalau sampai saat ini posisinya untuk persiapan di JCC sejak tanggal 18 kemarin, 18 malam, itu sudah posisi loading. Hari ini sudah persiapan-persiapan terkait dengan panggung, layout, desain, segala macam. Besok akan dilakukan rencananya hari Sabtu, itu gladi kotor, kemudian hari Minggu akan dilaksanakan rehearsal atau gladi resik, dan itu akan melibatkan antara tim KPU, media penyelenggara, juga tim paslon di situ. Saya kira itu informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti bahan tertulis sebagaimana pelaksanaan konferensi pers yang kami lakukan pada saat persiapan pelaksanaan debat, kami akan bagikan ke teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Mas Agus Melas. Kiranya ada teman-teman yang akan mengajukan beberapa pertanyaan. Cukup? Jelas? Satu. Ada lagi? Dari Republika ya? Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat sore menjelang malam. Perkenalkan saya Febrian Republika. Makasih Mas Melas. Saya ingin menanyakan 2 hal. Pertama, terkait kesempatan berbicara pertama itu kan 01 ya. Dalam artian Pak Mahfud itu apakah posisinya di tengah saat debat? Gus Imin, maaf. Ya. Pak Muhaimin Iskandar apakah posisinya di tengah? Lalu yang kedua, ini terkait kampanye akbar yang juga akan digelar sebentar lagi ya, tanggal 21. Nah, di puncak Istilahnya itu rapat umum. Rapat umum. Ya, rapat umum yang dalam kampanye bahasa akbar. keputusan KPU itu puncaknya tanggal 8, 9, 10 yang tidak mengikuti zonasi ya. Nah, saya melihat di tanggal 9 itu berdempetan di Surabaya, di Jawa Timur. Jawa Timur, betul. Pasangan 01 di Sidoarjo, 02 di Surabaya. Lalu tanggal 10 hari terakhir kampanye itu dempetan juga 01 di GIS dan 02 di GBK. Betul. Nah, sebelum memutuskan ini, apakah KPU sudah mempertimbangkan adanya potensi gesekan antar pendukung mengingat di satu daerah yang sama? Lalu apa
antisipasi dari KPU mencegah terjadinya gesekan antar pendukung ini? Karena mengingat ini kampanye akbar yang melibatkan banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Mas Melas, lanjut. Baik, terima kasih Mas Febrian untuk dua pertanyaannya. Benar, nanti di debat keempat akan urutan untuk penyampaian visi misi akan dimulai dari paslon 1. Sedangkan untuk posisi itu nanti posisinya berarti kalau kemarin nanti posisinya kalau nggak salah paslon 1 di tengah. Itu sudah diatur. Nanti debat terakhir itu posisinya balik lagi 1, 2, 3. Kalau yang debat ketiga kemarin posisi paslon 2 yang di tengah kalau nggak bener ya? Bukan, paslon 3. Paslon 3. Jadi semua sesuai dengan rotasi dan kemudian kalau dalam konteks desain layout panggung seperti itu, kalau dalam konteks penyampaian visi misi pertama itu yang pertama kali itu sesuai dengan pelaksanaan di debat sejak debat pertama. Nah, yang kedua untuk khusus kampanye rapat umum. Kami sudah bertemu tanggal 14 Januari kemarin di kantor KPU terkait dengan persiapan dan penetapan pelaksanaan kampanye rapat umum yang berlangsung selama 21 hari dimulai dari tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari. Sebagaimana yang kami sampaikan dan juga dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan KPU bahwa untuk pembagian zona kampanye rapat umum disepakati beberapa hal pada saat itu. Yang pertama memang pasti akan dibagi berdasarkan prinsip pengundian. Yang kedua, partai politik pengusul akan mengikuti paslon. Nah, sekali lagi ditegaskan, paslon untuk calon presiden wakil presiden bukan 01, bukan 02, bukan 03, tapi paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Nah, itu disepakati itu. Kecuali untuk 4 partai politik sebenarnya, yaitu Partai Gelora, kemudian Partai Umat, Partai Buruh, dan PKN. Pada saat rapat koordinasi dengan tim paslon, LU tim paslon dan LU partai politik, kemudian kami juga konfirmasikan ke seluruh partai itu, terutama yang 4. Kalau yang sisanya kan sudah ikuti tim paslon zona kampanyenya. Kemudian disepakati bahwa untuk Partai Gelora, untuk Partai Umat akan ikut zona kampanyenya dengan paslon 1. Untuk Partai Gelora akan ikut zona kampanye dengan paslon 2. Nah, sedangkan untuk Partai Buruh dan PKN zonanya tersendiri di situ. Jadi 38 provinsi. Sebagaimana kami tuangkan dalam surat ketetapan. Kemudian khusus dari tim paslon dan juga di pertemuan itu ada semua. Khusus 3 hari terakhir ada permintaan untuk kemudian diberikan keleluasaan. Nah, keleluasaan itu sampai ke sana. Jadi teoritis bisa diproyeksikan pasti ada yang titik pertemuan di situ. Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan di tanggal 14 Januari itu memang untuk tanggal 9 atau tanggal 8 saya lupa yang tanggal 9 ya. Yang 9 ya, itu di Jawa Timur. Nah, memang lokasinya di 2 kabupaten yang berbeda antara tim paslon 1 dengan tim paslon 2. Termasuk di hari terakhir tanggal 10 Februari tahun 2024 di Jakarta antara tim paslon nomor 1 dengan tim paslon nomor 2. Nah, itu tentu saja kami juga menyampaikan pertimbangannya bagaimana, termasuk pertimbangan dari kami. Nah, kemudian tentu ini nanti bagian dari koordinasi dengan pihak kepolisian. Yang jelas sekarang posisinya tentu sebagai keputusan itu yang akan dijalankan dan kemudian persoalan-persoalan lainnya secara teknis kami tentu akan meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian. Termasuk nanti mungkin di akhir-akhir Januari kami akan jadwalkan rapat koordinasinya antara tim paslon, KPU, dengan pihak kepolisian. Dan kami sudah komunikasi intensif dengan pihak kepolisian. Termasuk salah satunya ya terkait untuk bagaimana merekayasa arus sebenarnya di situ. Jadi secara prinsip tidak ada soal. Begitu teman-teman. Terima kasih. Sudah tadi sampai Januari.
Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan perkembangan persiapan penyelenggaraan kampanye dengan metode debat calon wakil presiden, yaitu debat yang keempat yang akan diselenggarakan besok hari Ahad tanggal 21 Januari 2024 jam 19 malam WIB di JCC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya.